Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Tidak, apalagi nih, salah satu yang saya kritik juga, Ganjar tidak punya loyalitas. Pemimpin harus punya loyalitas, dan loyalitas itu dua arah, tidak dengan satu arah. Jangan juga kita berharap kita loyal ke dia, dia tidak punya loyalitas ke kita. Sama hal ini pernah terjadi ketika Eko Kun tadi menghina, itu Ganjaris ya, Ketua Umum Ganjaris dulu menghina istri seorang ulama NU, yang akhirnya membuat kawan-kawan Nahdliyin marah dan kecewa. Pernyataan Ganjar apa? Saya nggak kenal tuh dengan Eko Kun tadi. Padahal banyak setiap acara foto Ganjar dengan Eko Kun tadi. Kalau saya bilang Ganjar ternyata pembohong, kan kasihan. Itu merusak citranya Ganjar sebagai pemimpin, gitu loh. Ya begini-gini lah. Yang maksud saya gini, ini era industri digital, era digitalisasi ini jangan berbohong. Karena jejak digital itu nggak bisa dibohongin. Ya, sahabat semua, sekarang saya sih berpikir ketika Eko Kun tadi kemarin kena batunya, ternyata dia muncul lagi dan seperti biasa menyerang Anies Baswedan. Padahal dia sudah dicopot sebagai ketua Ganjaris. Bukan dicopot, mengundurkan diri kayaknya biar lebih elegan. Tapi yang lucunya adalah ketika Eko Kun tadi menyerang Anies Baswedan, topik-topik hal-hal yang menjadi serangannya itu justru itu sangat mencirikan sekali Ganjar Pranowo. Itu yang membuat saya sih terbahak-bahak ya. Ya, Eko Kun tadi sebut Anies Baswedan cuman gimmick politik dan cari sensasi. Ya. Jadi kata kuncinya Anies itu gimmick politik dan cari sensasi. Gimmick itu kurang lebih dia melakukan hal-hal yang bisa menarik atensi masyarakat, yang bisa menarik simpati masyarakat. Kurang lebih begitu. Di sini aja sudah bisa kita gambarkan bagaimana sosok Anies Baswedan, bagaimana sosok Ganjar Pranowo yang Eko sebagai relawannya. Ya, kita mudah sekali melihat mana yang memunculkan gimmick, mana yang memunculkan prestasi. Eko Kun tadi mengatakan apa yang dilakukan Anies Baswedan, terutama menuju Pilpres 2024 ini tak lain dan tak bukan adalah gimmick politik. Luar biasa ya. Kita tahu sekali, kita mengikuti, mencermati sepak terjangnya Pak Anies Baswedan di Jakarta. Dia fokus memenuhi janji-janjinya, dia fokus membahagiakan warganya, dia fokus membuat Jakarta menjadi semakin indah, semakin teknologinya semakin maju, ya integrasi transportasinya semakin terkonsep dan jalan, kan itu yang dibuktikan oleh Anies Baswedan hari ini. Tapi kalau itu disebut gimmick, bukankah gimmick itu yang tiba-tiba masuk gorong-gorong gitu ya, atau tiba-tiba makan bakso yang sebelumnya jarang-jarang. Artinya begini, orang yang tidak biasa melakukan sesuatu, kemudian melakukan sesuatu, itu yang kemudian harus kita pertanyakan. Nah, kalau kita melihat Pak Anies Baswedan, apa yang dia lakukan selama ini, itu memang menjadi kehidupan kesehariannya. Gitu. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies itu bukan hal baru. Bahkan untuk mencari sensasi dan perhatian dari masyarakat sudah dilakukan dari dulu. Nah, apa itu? Kalau nggak disebutin, repotnya. Kalau disebutinnya, dia bikin jis untuk mencari sensasi. Nah, ini kan logika yang ngaco ya. Itu memang tugasnya gitu. Dan dibuktikan pemimpin baru itu selalu menjadi antitesa dari pemimpin sebelumnya. Bagaimana misalnya Pak SBY menjadi antitesa, atau sampai sekarang malah diam-diaman dengan Bu Mega, kata Kunto. Intinya adalah bahwa antitesa itu sebuah teori yang memang terjadi di mana-mana. Apalagi setelah 2 periode. Rakyat selalu menginginkan sosok yang berbeda dari yang sebelumnya. Tapi persoalannya itu sebetulnya bukan sekedar berbeda, tapi yang lebih progres, yang lebih baik, pokoknya yang lebih-lebih lah dalam hal yang positif. Ya. Oke. Bagaimana misalnya Pak Harto yang mendiskreditkan atau katakanlah dalam tanda kutip mengurung Bung Karno di Wisma Yaso sampai Bung Karno pada akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Dan bagaimana reformasi mendorong Soeharto untuk diadili karena korupsinya dan segala macam.
Menurut dia, terjadi juga saat sekarang Partai Demokrat antusias mengkritisi Presiden Jokowi atau mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi itu sebagai suatu hal yang wajar. Nah, tadi bicaranya tentang Anies, sekarang ke Demokrat. Jadi kayaknya ini serangan membabi buta dari Eko Kun tadi. Mungkin di pesanan barunya begitu. Pokoknya hantam kromo saja katanya. Demokrat hantam, Anies Baswedan hantam, mungkin Nasdem hantam, terus siapa lagi? PKS hantam. Sebetulnya kata Kunto, gimmick-gimmick politik yang dimainkan oleh partai politik ujung-ujungnya untuk menarik suara, menarik simpati. Ya itulah yang dilakukan gitu kan oleh pemimpin kita sebelumnya gitu. Dengan pencitraan yang luar biasa, dengan anda-anda sebagai yang ada di garda terdepan, kan sudah diakui ya sebagai buzzer istana tempo hari. Tapi intinya beginilah, kalau kembali lagi ke judul tadi, gimmick, pencitraan, itu satu kubu, yang satu lagi adalah prestasi. Nah, prestasi ini yang harusnya disandingkan dengan prestasi lagi, bukan dengan gimmick. Jadi Eko Kun tadi ngaconya tuh begini, dia bilang apa yang dilakukan Anies Baswedan itu gimmick. Padahal yang melakukan gimmick-gimmick dan pencitraan itu justru Ganjar Pranowo yang dia dukung. Nah, kita lihat gini deh. Ini contoh-contoh sedikit aja karena bahannya sangat banyak kalau di Anies Baswedan. Nih, satu persatu janji Anies terpenuhi. Ya kalau mau ngikut cobalah satu persatu janji Ganjar terpenuhi. Nah, kan menarik tuh. Nanti itu menjadi perbandingan buat rakyat. Oh iya, ini bagus. Oh iya, ini oke. Oh iya. Nah, kan gitu ya. Jadi kalau sama-sama bagus nanti kan dilihat yang paling bagusnya mana, yang lebih bagus kan gitu. Janjinya mungkin nggak kebaca oleh sahabat semua, saya bacakan ya. Janjinya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Pemprov DKI, ini buktinya nih, meraih WTP selama 5 tahun berturut-turut. Ya, itu janji dari membangun pemerintahan yang bersih dan transparan, dan itu dibuktikan gitu dengan meraih wajar tanpa pengecualian selama 5 tahun berturut-turut. Artinya clear, bagus, pemerintahannya bersih dan transparan kan. Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi, itu janjinya. Buktinya Anies Baswedan terus menunjukkan tekadnya dalam mengintegrasikan berbagai jaringan transportasi umum yang efektif di Jakarta. Ya kita tahu ya, beliau juga memang melanjutkan proyek-proyek pemimpin Jakarta sebelumnya. MRT, LRT, kemudian Jaklingko, apa segala macam. Bahkan kalau saya hitung-hitung untuk beberapa perjalanan bisa jadi lebih mudah, lebih murah di Jakarta, lebih nyaman di Jakarta. Lebih murah dan lebih nyaman dibandingkan di Bandung. Karena di Bandung belum terintegrasi gitu. Revitalisasi taman-taman di Jakarta. Anies berhasil merevitalisasi taman-taman di Jakarta, ruang dengan konsep terbuka hijau, berbentuk taman yang terbuka dan dilengkapi fasilitas untuk semua lapisan masyarakat di Jakarta. Ya karena Pak Anies selalu mengedepankan kesetaraan ya. Untuk siapapun. Untuk anak muda, manula bisa. Untuk laki-laki, perempuan bisa. Untuk Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu bisa gitu. Merevitalisasi pusat kebudayaan. Anies berhasil merevitalisasi tim untuk menghasilkan ekosistem budaya kelas dunia. Dan yang terakhir nih, yang menarik. Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menggelontorkan ratusan miliar rupiah bantuan operasional tempat ibadah BOTI sejak tahun 2019. Inilah fungsi kita, maksud saya fungsi kami, terutama saya, yang kenapa sih saya selalu bahas para buzzer? Karena saya sudah mentekadkan diri untuk melawan narasi-narasi negatif yang disampaikan oleh para buzzer. Kenapa itu tidak dianggap angin lalu saja? Sebetulnya buat kita-kita, buat sahabat semua yang nonton bisa, sebagian. Tapi sebagian lagi masih bisa termakan Bapak dan Ibu. Nah ini yang berbahaya, sehingga saya harus terus melawan narasi-narasi yang disampaikan oleh Eko Kun tadi CS. Mudah-mudahan istiqomah ya, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.